Eh, ada beberapa adab ya yang perlu kita perhatikan ketika menuntut ilmu. Yang pertama tentunya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menuntut ilmu kita bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk pamer-pameran, ya, bukan pamer-pameran, tapi dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man talabal ilma liyujari bihil ulama wa liyumari bihis sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahun nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu dalam rangka untuk gagah-gagahan supaya bisa liujari bihil ulama, supaya sejajar dengan ulama, sehingga orang, wah ini orang alim, ini kayak dia ingin gagah-gagahan supaya seperti ulama. Ayumari liumari bihi sufaha, atau dalam rangka untuk debat-debat orang-orang yang tidak paham, orang bodoh ya, supaya gagah ketika di Facebook bisa bantah sana bantah sini. Au liyasrifa bihi wujuhan nas, atau dalam rangka untuk orang supaya perhatian sama dia. Niatnya semua duniawi, supaya gagah-gagahan, untuk bantah-bantahan, supaya orang top, orang semua melirik kepada dia. Kata Allah, kata Nabi SAW, adakhalahul nar. Allah akan masuk dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena dia menuntut ilmu bukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam rangka untuk mencari dunia. Dunia tersebut diantaranya adalah ketenaran, diantaranya adalah menjadi pusat perhatian. Intinya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu, untuk supaya bisa disejarkan dengan ulama, supaya dia, oh ini orang hebat, oh ini gurunya banyak, pamer-pameran guru dan macam-macam. Ini semua berarti dia beribadah bukan ikhlas, dan kalau tidak ikhlas maka menyebabkan dia masuk neraka jahanam. Demikian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Man ta'allama ilman mimma yubtaghu bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah." Siapa menuntut ilmu yang harusnya, Allah mengatakan, "Mimma yubtaghu bihi wajhullah", yang harusnya menuntut ilmu itu dalam rangka mencari wajah Allah. Kan ilmu dicari bukan untuk yang lainnya, untuk itu, agar seorang ikhlas. Tetapi ternyata dia belajar ilmu untuk meraih secercah dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan ini adalah suatu perkara yang mengerikan ya. Oleh karenanya seorang ketika menuntut ilmu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara 3 orang yang pertama kali Allah azab pada hari kiamat di neraka jahanam adalah ustaz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun awwalu man tus'aru bihimun nar salasah." 3 orang yang pertama kali Allah nyalakan api neraka buat mereka. Di antaranya rajulun ta'allama ilman wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya, ustaz maksudnya, dan ngajarin Al-Qur'an. Fa utiya bihi, maka dia dihadirkan pada hari kiamat kelak. Fa arrafahu ni'amah, Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada ustaz ini, mungkin kepandaian, mungkin cerdasan, kuatnya hafalan, pandai berorasi. Kalau Allah bertanya, "Wa ma amilta fi", apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, "Aku mengajarkan Al-Quran karena engkau ya Allah." Kata Allah, "Kadzabta, walakin liyuqal annaka qari, walakin liyuqal annaka alim." Tapi kau bohong, kau belajar ilmu dan kau mengajarkannya bukan karena aku, tapi supaya kau dipanggil sebagai ahli baca Quran, atau kau dipanggil sebagai ahli ilmu. Ini adab yang pertama, dan ini penting harus untuk kita ketahui agar kita tidak terjebak sejak awal. Sejak awal kita menuntut ilmu, kita niatkan bukan gagah-gagahan untuk pamer-pameran ilmu, untuk supaya kalau di majelis dia yang kemudian menjadi bintang dalam pembicaraan, untuk menunjukkan semua yang dia tahu. Ini bahaya ya. Saya bacakan sebagian asar dari, sebentar saya carikan. Ikhwan dan akhwat, di antaranya suatu riwayat yang dibawakan oleh Imam Zahabi dalam Syiar Al-A'lam Nubala dan juga dalam Tazkiratul Huffaz, yang keduanya karya Az-Zahabi, dari Al-Imam Abu Hasan Al-Qattan, seorang ahli hadis. Dia berkata, usibtu bi basari wa adhunnu anni uqibtu bi kathrati kalami ayyam ar-rihlah. Mataku sakit, aku terkena sakit di mata. Dan menurutku, wa adhunnu anni uqibtu bi kathrati, aku dihukum oleh Allah karena terlalu banyak ngomong ketika dalam perjalanan. Jadi dia jalan dengan teman-temannya, banyak ngomong tentang ilmu. Mungkin niatnya dia khawatir niatnya tidak bermasalah, atau niatnya tidak tulus. Sehingga dia menyadari tersebut, setelah itu matanya sakit, dia menyangka itu karena kesalahan yang saya lakukan ketika saya berjalan dalam safar, saya terlalu banyak
terlalu banyak omong. Apa kata Az-Zahabi mengomentari? Shadaqa wallah. Demi Allah dia telah benar. Faqad kanu ma husnil qasdi wa sihhatin niyyati ghaliban yakhafuna minal kalam. Mereka para salaf dahulu, para ulama, niat mereka lurus dan tujuan mereka baik secara umum. Mereka pun khawatir terlalu banyak ngomong. Wa idharil ma'rifati wal fadilah. Mereka khawatir menunjukkan jago ilmu dan kemuliaan. Tidak. Padahal ilmu mereka banyak, tapi mereka takut kalau banyak omong nanti kelihatannya mereka menampakkan saya tahu ini, saya tahu anu, saya itu, kalian tidak tahu. Orang terbawa dalam pembicaraan. Wal yauma yuksirunal kalam ma'a naqsil ilmi. Hari ini banyak orang banyak omong, padahal ilmunya enggak ada. Tong kosong bunyinya apa? Nyaring. Wa su'il qasdi, dengan tujuan tidak benar. Sudah tidak ikhlas, ilmunya dikit, banyak omong. Sehingga banyak menipu masyarakat. Kita lihat banyak orang ngomong sok-sok pintar, kita yang tahu ilmu, ini orang bodoh, cuma yang masyarakat terpedaya. Allah musta'an. Jadi maksud saya, hati-hati seorang ketika nuntut ilmu harus ikhlas. Ketika dia sudah punya ilmu pun, dia pun ikhlas dalam menyampaikan. Tidak menyampaikan ilmu menunjukkan dia jago, tidak boleh. Apalagi cuma jagoan neonnya, cuma jagoan kampung. Karena menunjukkan kita jago itu bukan tidak mesti harus di hadapan banyak orang. Terkadang di antara teman kita menunjukkan saya jago. Hati-hati. Menuntut ilmu berikhlas, berbicara juga harus ikhlas. Di antara riwayat juga yang menakjubkan tentang Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Muridnya cerita, "Dzakara lana marratan asy-syaikh mas'alatan fa'atnaba fiha." Suatu hari guru kami Ibn Rajab Al-Hambali menyampaikan satu masalah. Dan dia menjelaskan masalah tersebut, masalah fikih tentunya dengan begitu luar biasa. Fa'ajibtu min dzalika wa min idqanihi laha. Aku pun kagum dengan penjelasan guru kami. Bagaimana dia benar-benar menguasai ilmu tersebut. Fa waqa'tu ba'da dzalika bi mahdharin min arbabil madzahib wa ghairihim. Suatu hari kita berada satu majelis, itu banyak para fuqaha dari berbagai macam mazhab. Wa ghairihim, dan ada orang-orang top-top di situ. Falam yatakallam fiha al-kalimat al-wahidah. Dan mereka sedang bahas permasalahan yang pernah dibahas oleh guru kami Ibn Rajab Al-Hambali. Ketika dihadiri oleh banyak orang, ternyata guru kami diam, dia tidak ngomong. Padahal dia sudah bahas dan dia tahu betul permasalahan tersebut dan dia pakar, tapi dia tidak ngomong. Falamma qama, tatkala dia pergi, aku berkata kepada Ibn Rajab, "Alaisa qad takallamta fiha bidzalikal kalam?" Bukan kau pernah bahas masalah ini wahai guruku? Kenapa kau tidak bahas di depan mereka? Maksudnya kata Ibn Rajab, "Inna ma atakallamu bima arju thawabahu." Aku ngomong di depan kalian murid-muridku karena aku berharap pahala. Wa qad khiftu minal kalami fi hadzal masjid. Adapun di depan mereka banyak, saya khawatir saya tidak ikhlas. Saya khawatir saya tidak ikhlas. Maksud saya bagaimana para ulama dahulu, mereka benar-benar tahu ilmu itu penting. Ilmu itu dituntut dengan ikhlas, disampaikan dengan ikhlas. Tidak ada niat untuk supaya diangkat, namun biasa orang kalau baru punya ilmu sedikit, ya seperti kita ini kadang-kadang pingin nunjukkan ya. Pingin nunjukkan. Sampai pingin nunjukkan. Sampai kalau ada orang tanya sama Ustaz apa hukumnya ini? Ustaz belum jawab, dia yang jawab. Hukumnya begini. Jadi Ustaz yang ditanya yang jawab dia. Ya. Ini di antara hal yang penyakit yang menimpa seseorang untuk menunjukkan ilmunya. Ininya di antara adab seorang untuk ilmu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab yang perlu diperhatikan adalah tadarruj, yaitu bertahap. Kita untuk ilmu bertahap, pelan-pelan dari ilmu yang muda, kemudian kalau ngaji sama guru, ngaji pembahasan tertentu, runut 1, 2, 3, 4, terus sampai sehingga ilmu kita tersusun rapi dengan kerangka yang jelas. Ya, benar kita kadang-kadang ngaji topiknya begini. Seperti sekarang kita kajian topik nih tentang menuntut ilmu dan keutamaannya. Tapi bukan berarti kita kajian topik terus begini. Kita perlu kajian yang runut, entah fikih, entah akidah, entah apa, adab, sehingga pembahasan kita terarah, kita punya buku untuk kita ulang-ulangi. Itu yang bermanfaat. Karena ada orang ngaji, ikut pengajian mungkin 10 tahun, 20 tahun, tapi ilmunya enggak teratur. Memang dia memiliki metode berpikir bahwasanya metode dalam beragama itu yang benar begini. Tapi kalau kita suruh dia jelaskan, dia tidak bisa runut karena menuntut ilmunya tidak tadarruj, tidak teratur. Maka ketika kita belajar, sabar, kita belajar sedikit demi sedikit, satu bab demi bab, dan itu semua ibadah. Dan itu semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memuji orang-orang yang rabbaniyin, yaitu
yu'allimunan nas sigharil ilm qabla kibarihi, yang mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu yang sederhana sebelum ilmu-ilmu yang berat ya. Kemudian di antara adab-adab dalam menuntut ilmu tentunya belajar dengan bimbingan guru, ya, bimbingan guru yang tepat. Sebagaimana kalau kita belajar ilmu dunia, kita juga pilih-pilih. Memang banyak guru yang bagus, tapi tetap kita pilih-pilih. Karena kita ingin cepat praktis, cepat paham. Kita serius, kita ingin jadi pakar matematika, ingin jadi pakar kimia, pakar fisika, kita pasti selektif dalam memilih guru. Ya. Karena waktu kita terbatas, umur kita ada guru yang bisa menjawabkan baik, kita akan pilih guru tersebut. Nah, apatah lagi dalam urusan masalah agama. Kita tidak sembarang belajar, karena kita tahu belajar menuntut ilmu adalah ibadah. Kita bukan belajar agama bukan happy-happyan, ketawa-ketiwi, bukan. Kita ingin belajar agama yang kita bisa membina ilmu kita, ilmu agama kita, yang dengan ilmu tersebut kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.